Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat Mas Adit ya, share-nya, share screen saya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini melanjutkan yang minggu lalu Bapak Ibu, di mana minggu lalu Mas Adit menjelaskan tentang TP-Doc, tentang hubungan istimewa, di mana wajib pajak, wajib TP-Doc atau tidak wajib tetap wajib menerapkan prinsip arm's length principle. Nah, oleh karena itu akan menyambung di sini. Terus bagaimana pemeriksaannya kalau dia ada wajib TP-Doc atau tidak, terus bagaimana pemeriksaannya? Nah, kita melihat PMK 213 keluarnya 2016, Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang selalu saya sampaikan, bahwa PMK 213 itu keluar 2016, di mana mengatur tentang bentuk-bentuk atau bagaimana bentuk TP-Doc, di mana terdiri dari master file, local file, dan atau CBCR, country by country report. Artinya apa? Itu adalah mandatory WP atau kewajiban WP. Wajib pajak jika ada transaksi afiliasi, terlepas dari dia wajib TP-Doc atau mendokumentasikan, dan wajib menerapkan prinsip arm's length principle. Kalau dia membilang dia wajar, tetapi dia tidak punya evidence, salah satunya mendokumentasikan atau bukti-bukti bagaimana prinsip kewajarannya, tentunya akan repot. Nah, itu di dunia transfer pricing, di OECD dan UNTP guidelines, itu disebut setting, atau kalau Bapak Ibu kenalnya ex ante mungkin ya, setting price ya. Jadi di dalam transfer pricing ada setting, ada testing. Setting itu banyak diatur di PMK 213, wajib pajak wajib men-setting price, menentukan harganya wajar. Nah, terus bagaimana kewenangan DJP? Kalau tadi adalah mandatory wajib pajak atau kewajiban wajib pajak, terus kewenangan DJP gimana? Kewenangan DJP dalam memeriksa diatur lebih lanjut dengan Per 22 dan nanti seri pemeriksaannya adalah SE 50, di mana keluar 2013. Contoh-contoh yang ada di Per 22 dan SE 50 mengacu dalam metodologi testing atau ex post, Bapak Ibu. Testing atau ex post. Artinya apa? Kami menyarankan dalam pembuatan TP-Doc dan dalam pendokumentasian, Anda men-setting dengan wajar dan Anda harus siap jika di-testing wajar. Kalau Anda men-setkan wajar, insya Allah kalau di-testing oleh DJP pasti wajar. Nah, jika dia melakukan pemeriksaan dan ada hubungan istimewa, atau dia menyantolkan selalu di dasar hukumnya adalah pasal 18. Kalau dasar hukum pasal 18, artinya hubungan istimewa, wajib pajak diperiksa, itu standar pemeriksaannya harus diatur tersendiri. Artinya apa? Kalau tidak mengikuti standar pemeriksaan atas transfer pricing atau Per 22 ini, tentunya akan dianggap tidak wajar. Ya, akan dianggap tidak wajar. Gitu. Oke. Akan dianggap tidak tepat atau malpraktek. Bahkan ada beberapa kasus selama saya masih di dalam atau di luar, ada pemeriksa melakukan koreksi transfer pricing itu tetapi tidak melakukan metodologi pemeriksaan berdasarkan pedoman ini. Dan itu begitu QE Bapak Ibu langsung kalah. Langsung kalah Bapak Ibu. Bisa kami sampaikan pada waktu QE langsung kalah. Kenapa? Karena memang tidak diizinkan, itu kayak malpraktek gitu loh. Jadi panduan-panduan pemeriksaan untuk transfer pricing diatur di Per 22. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana pengalaman saya waktu men-treatment wajib pajak terhadap pemeriksaan transfer pricing. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah pengalaman saya based on saya sebagai pemeriksa dan based on saya setelah di luar dari DJP. Saya resign dari DJP 2020 Pak Ibu, jadi baru 3 tahun. Tuh. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, Per 22 berisi kurang lebih
ada beberapa poin di mana salah satunya diatur tentang transfer pricing method. Hanya sekarang transfer pricing method kan sudah bertambah dengan undang-undang terbaru ya, undang-undang HPP, makanya berkembang metodologi tentang transfer pricing. Hanya yang jadi concern di sini adalah pemakaian most appropriate method. Bahwa yang dipakai adalah metode yang paling tepat. Ingat, paling tepat. Artinya, kalau menurut Anda misalnya metodologi TNMM paling tepat, sementara menurut DJP yang paling tepat, berarti kita sudah ada sengketa metode. Itu Mbak Bu ya. Apakah tidak boleh diterapkan dua metode? Sebetulnya malah tepat kalau diterapkan semua metode, seperti semua jalan menuju Roma. Kita bisa melakukan apapun menuju Roma, karena ada naik pesawat, ada nah ini. Cuman paling tepat gimana ke Roma? Naik pesawat maybe atau apa gitu. Ya Pak Ibu ya. Itu jadi semua metode bisa, cuman yang paling tepat apa gitu. Nah, skupnya ini dijelaskan bahwa cross border maupun domestik. Ingat, cross border maupun domestik. Kemudian comparable factor, di sini sudah ada sedikit perubahan, di mana dulunya kontrak pada waktu OECD TP Guideline jadi panduan dan kita Perdu 22/2013, kontrak itu masih nomor 3. Ini kami sesuaikan. Bagaimana kontrak itu sekarang jadi nomor 1 sesuai OECD TP Guideline 2017 dan dianut oleh DJP juga dalam PMK 213, PMK 22 di mana kontrak sekarang menjadi nomor 1. Kalau saya pada waktu itu memeriksa, kami menyebut kontraknya sudah nggak wajar. Mohon maaf, Mas Adit yang tidak ini tolong di-mute Mas Adit. Oke. Jadi Pak, ada 5 faktor kesebandingan Bapak Ibu. Itu paling penting, 5 faktor kesebandingan. Itu paling penting sekali. Sangat penting sekali buat saya. Kemudian pemakaian multi-year data. Jika memang ada comparable untuk ada sesuatu yang lain. Ya, pemakaian multi-year data di PER 22 itu hanya untuk meningkatkan kesebandingan Bapak Ibu. Bukan berarti harus dipakai. Nanti kapan dipakainya apa enggak, sudah pernah kita sampaikan di pembuatan TP-Doc bahwa dalam TP-Doc itu ada redaksional adalah boleh memakai multi-year dengan alasan. Nah, kalau Anda nggak bisa menyebutkan alasannya apa, tentunya harus single year. Nah, itu sesuatu yang lain. Itu nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Tapi pernah kita sampaikan di press, set press-nya terkait upsline di tingkat press maupun di tingkat range gitu. Oke. Kemudian ada tahapan pemeriksaan juga diatur, terus tahapan pelaksanaan pemeriksaan diantaranya pemilihan karakter wajib pajak, terus tahapan pelaporan dan surat permintaan keterangan. Nah, surat permintaan keterangan inilah yang kita selalu sampaikan, surat cinta atas TP-Doc. Surat cinta atas TP-Doc. Jadi beberapa wajib pajak sekarang sering dikirimin surat permintaan keterangan atas TP-Doc. Bukan SP2DK, ini hanya khusus jika ada transaksi afiliasi akan dikirimin surat cinta sendiri. Ya Pak Ibu ya. Oke. Dan yang terakhir, kita nanti ada analisis kesebandingan. Oke. Alur kegiatan pemeriksaan, sekali lagi saja bahwa instruksi penugasan pemeriksaan itu akan timbul jika sekarang mungkin top down atau bottom up itu jika SP23 tidak tertangani dengan baik. Itu di luar yang rutin ya, kalau rutin itu lebih bayar atau rugi. Supervisor akan membuat audit plan, kemudian terbit SP2 dan akan disampaikan surat perintah pemeriksaan. Kalau waktu zaman di RIKPA dulu, namanya SP3, surat perintah pemeriksaan pajak gitu. Sekarang SP2 aja, surat perintah pemeriksaan. Nah, timbul, dilakukan surat pemberitahuan pemeriksaan, dan saat itulah dimulainya kick off pemeriksaan. Dipinjam dokumen, ada peringatan 1 dan peringatan 2. Kemudian dilakukan pengujian. Nah, jika pemeriksaan transfer pricing akan diuji karakternya, metode, dan bagaimana penerapan. Ya, itulah yang paling penting, karakternya apa, metodenya apa, dan prinsip kewajarannya bagaimana. Metode mengikuti karakter, metode juga mengikuti tested party nantinya.
Nah, ini Bapak Ibu surat permintaan keterangan inilah yang akan kita bahas bersama hari ini, Per 22. Nanti setelah keterangan ini kita sampaikan, biasanya kalau DJP atau pemeriksa meminta informasi lebih lanjut akan memanggil dan akan diberitaacarakan. Kemudian akan timbul SPAP, dan jika ini tidak dilakukan, artinya apa? Step tentang Per 22 itu tidak dilakukan, otomatis SPHP tadi atau pemeriksaan tadi bisa dilakukan QE terkait dasar hukum. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang mau melakukan pembatalan, silakan, atau bahkan menggugat. Yang pasti kalau QE rata-rata menang jika Per 22 ini tidak dilakukan oleh pemeriksa. Karena ini adalah hak WP untuk menjelaskan kewajarannya sebelum SPHP timbul. Dan seterusnya, ya. TP risk analisis di sini. Oke. Ini petunjuk pengisian, dan di petunjuk pengisian ini akan kami sampaikan juga tentang tips-tipsnya Bapak Ibu ya. Oke. Surat permintaan keterangan. Nanti Bapak Ibu akan dikirimin surat oleh DJP yang isinya adalah surat pernyataan, yang di dalam surat pernyataan itu adalah hubungan istimewa Anda bagaimana, laporan keuangan segmen Anda bagaimana, supply chain Anda bagaimana, VAR analisis bagaimana, karakter Anda bagaimana, analisis kesebandingannya bagaimana. Setelah dikirim balik ke DJP dengan jawaban kita, maka akan dipanggil dan diberitaacarakan oleh DJP. Oke Bapak Ibu, ini adalah form surat pernyataan. Seperti biasa diisi nama, jabatan siapa yang bikin, alamat. Nah, ini yang bertindak selaku siapa. Bisa, tidak mesti harus wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kita juga bisa mengkuasakan ya, Bapak Ibu bisa mengkuasakan sepanjang kuasanya kompeten. Nah, nanti terkait transfer pricing ini apakah kompetensinya akan diatur lebih lanjut bahwa dia harus benar-benar kalau konsultan C atau dia pernah pelatihan brevet C atau apa, kita kurang tahu. Sebagai kuasa yang kompeten untuk transaksi afiliasi. Ini nama wajib pajaknya, NPWP dan alamat ya. Ada yang mencoret-coret Adit. Mohon izin teman-teman, kita untuk di sini diskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Mohon kita mendedikat hari ini untuk berbagi. Tolong jangan di ini apa namanya, jangan ada yang bermain-main di sini. Ilmu ini yang menginginkan banyak Bapak Ibu gitu. Anda belajar buku banyak pun kalau dengan orang yang punya pengalaman masih kurang gitu. Saya hanya membagikan pengalaman saya sebagai mantan pemeriksa. Oke. Nah ini format ini 6 ini harus Bapak Ibu isi. Transaksi hubungan internasional, laporan keuangan segmen, supply chain, VAR, karakter dan analisis kesebandingan. Dan ini yang paling penting, di mana ada pernyataan dan bermaterai. Makanya dalam pemeriksaan Tipidok, kadang pemeriksa tidak terlalu memperhatikan Tipidok, tetapi yang dia perhatikan adalah Per 22 dan BA. Kenapa? Karena ini adalah pernyataan dari wajib pajak sendiri. Ya, pernyataan atau pengakuan dari wajib pajak sendiri. Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dibikinkan Tipidok oleh pihak ketiga, saya sarankan Anda harus memastikan bahwa Tipidok itu jika Anda mendapatkan surat cinta atas TP dalam bentuk Per 22 ini, Anda dimudahkan dalam pengisian dan tidak ada silang sengketa ya. Misalnya di SPT Anda menyatakan transaksi afiliasi Anda ada 3, metodenya TNM semua, ternyata Tipidok Anda salah ada 3 juga, nilainya beda, metodenya ada beda, itu repot buat Anda. Ya, jadi antara Tipidok, SPT, laporan keuangan PSAK 7 yang di Anda itu, tolong kalau istilahnya dikawinkan, dipertemukan, saling sinkron, satu sama lain jangan ada beda. Dan sehingga pengisian Per 22 itu mudah. Jadi dalam pembuatan Tipidok, base-nya adalah laporan keuangan, SPT, dan kemudian adalah laporan keuangan, SPT itu harus kawin Bapak Ibu dua ya. Jadi tolong jangan sampai pengisian Per 22 itu dipersulit dengan Tipidok yang mungkin beda gitu. Jadi make sure SPT Anda harus lampiran 3A itu harus nyambung dengan laporan audit, nyambung dengan Tipidok sehingga pengisian Per 22 ini akan soft.
Bapak Ibu ya. Oke, dan ingat pernyataan bermaterai artinya kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada cuma sekedar tipidok yang dibikinkan pihak ketiga. Ini adalah pengakuan para pihak dalam derajatnya lebih tinggi gitu ya. Per 22 tolong diperhatikan ya tips-tipsnya ini Bapak Ibu ya. Per 22 seyogjanya harus refer tipidok atau tipidok refer per 22, jadi jangan saling tumpang tindih ya. Perhatikan juga informasi hubungan istimewa ya. Di dalam SPT saya sering pada waktu meriksa itu saya sering mendapatkan hubungan istimewa tuh di SPT dan audit report kadang beda, di tipidok kadang beda. Jadi akhirnya kita konfirmasi lebih lanjut dan itulah yang menjadi bumerang wajib pajak. Akhirnya yang kita pakai adalah SPT. Kenapa? Yang kami periksa adalah SPT, bukan tipidok. Kami pada waktu saya sebagai pemeriksa ya, kadang saya masih terlupa. Yang diperiksa oleh KPP adalah tipidok, Bapak Ibu. Mohon maaf saya pakai jaket, my body is not delicious. Badan saya lagi nggak enak badan. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang diperiksa itu SPT, ingat, yang diperiksa SPT. Jadi semua dokumen itu harus support ke SPT. Audit report, tipidok, dan per 22 semua harus support SPT. Anda bisa bayangkan kalau satu sama lain tidak nyambung, itu tentunya membuat repot kita. Oke. Nah, ini di sini adalah nilai-nilai transaksi ya dan hubungan istimewa. Sorry. Ini nama WP diisi, NPWP-nya diisi, alamat wajib pajak diisi. Nah, nama mitra, ingat nama mitra ya. Jadi jika Anda transaksi afiliasinya penjualannya ada banyak, tentunya nanti penjualan nama mitra A, B, C yang itu banyak Pak, yang terkait hubungan afiliasi. Misalkan hubungan afiliasi kita penjualannya ada 3, ya sebut 3-3-nya ya. Pembelian juga, nanti penyerahan barang dan jasanya. Jadi masing-masing deskripsinya harus jelas. Dan seperti yang saya sampaikan, jangan membuat pemeriksa bad mood. Pemeriksa itu kadang bad mood pada waktu kita menyebutkan nilai jumlah, itu Anda samkan. Nama mitranya ini nilai jumlah Anda samkan. Kalau bisa masing-masing. Ya, masing-masing baru Anda kasih jumlahnya. Kemudian jenis hubungan istimewa. Ini yang sering miss antara DJP bahkan mungkin WP. Di hubungan istimewa sebetulnya di per 22 bahkan di petunjuk pengisian SPT nanti Bapak Ibu bisa lihat itu diatur di pasal 18 iya, dan hubungan istimewa di treaty. Treaty adalah leg spesialis. Jika memang ada kita transaksi dengan cross border dan ternyata ada treaty negara kita dengan mereka, tentunya treaty itu menjadi leg spesialis. Ya, Bapak Ibu, leg spesialis. Dan ini yang kadang teman-teman merasa menurut kami kita nggak berhubungan, tapi bisa jadi definisi treaty akan berhubungan. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri masing-masing definisi treaty terkait hubungan istimewa. Biasanya adalah pengendalian ya Mas Adit ya, kontrol dalam finance maupun kontrol dalam tindakan. Lebih luas daripada undang-undang PPH. Itu bahkan jujur dari DJP saja kadang terlewat hal itu. Dan akhirnya keluarlah PMK 22. Padahal sebelum PMK 22 sudah harusnya dilihat di treaty, sudah ada kontrol penguasaan yang teman-teman seakan-akan PMK 22 terkait EPA. Ya, nggak usah PMK 22, memakai treaty aja udah mambung kok gitu ya. Kemudian metode yang digunakan menurut wajib pajak ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang nanti harus Anda pertahankan metode itu. Kemudian keterangan ya. Dan alasan pemilihan metode. Oke. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Di SPT induk itu di lampiran itu ada transaksi hubungan afiliasi ke tax haven country ataupun yang lain. Itu Anda harus pastikan kalau memang ada transaksi afiliasi di laporan audit Anda atau di transaksi Anda, itu memang ada, Anda harus menceklis. Kalau Anda tidak menceklis ditemukan oleh pemeriksa, berarti Anda menyampaikan SPT tidak benar, lengkap, dan jelas. Ingat, paling gampang pemeriksa seperti saya memeriksa SPT adalah begitu kami mendapatkan SPT tidak benar, lengkap, dan jelas.
benar, lengkap, dan jelas, silakan nanti lihat definisinya di Undang-Undang KUP ya. Ya. Keuangan. Itu nanti ada. Itu. Nah, ini adalah lampiran 3A, dan ini adalah transkrip laporan keuangan Bapak Ibu. Ya, ini yang sering terlewat. Makanya begitu diaudit, saya pada waktu sebagai pemeriksa pada waktu itu diaudit, kita lihat ada nggak PSAK 7. Jika ada, berarti harusnya dicantumkan dan harusnya ada Tipidok. Karena seperti yang saya bilang tadi, bentuk hubungan istimewa itu dengan treaty itu lebar. Itu. Walaupun orang lelang sengketa seakan-akan PMK 22 baru ada, padahal di treaty sudah ada sebetulnya. Terlupa orang-orang itu. Terlupa kita pada waktu ngisi SPT, bahkan terlupa DJP bahwa ada hubungan istimewa karena treaty. Oke. Nah, ini yang di metode-metode sejak Undang-Undang Ciptaker dan HPP bertambah Bapak Ibu ya. Bertambah di mana sebetulnya metode itu kalau di dalam transfer pricing itu cuma ada dua, traditional method and transactional method. Traditional method itu biasanya adalah cut, resell, dan cost plus. Transactional method itu adalah profit split method, TNMM, dan lain-lainnya. Gitu ya. Ini diperkenalkan adanya cut. Sebetulnya cut dengan cut hampir sama. Itu cut itu kalau saya bilang itu kayak metode yang banyak di negara Amerika itu. Nah, kemudian mulai dilibatkan teman-teman penilai metode dalam penilaian bisnis karena banyak sekali restrukturisasi dalam bentuk akuisisi, merger, segala macam, itu harus dinilai. Dan dinilai yang bisa melakukan penilaian adalah kalau dari pihak eksternal tentunya KJPP atau kantor jasa penilai profesional. Kalau dari dalam DJP adalah penilai. Ya, penilai itu. Ini metode, bagaimana ada hierarki metode, harusnya kalau transaksi Anda hanya terjadi di level transaksi misalnya penjualan saja, berarti harusnya mohon maaf, cut method paling tepat. Kalau ternyata transaksi Anda bisa di sales atau di COGS, berarti kan di level gross. Tepatnya apa? Harusnya adalah resell method atau cost plus method. Tapi kalau transaksi Anda ada di layar sales, COGS, atau OPEC, tiga-tiganya ada, sebaiknya memang yang paling tepat mungkin TNMM atau profit split method. Ya, oke. Di situ Bapak Ibu, hierarki tidak hilang. Kalau Anda perhatikan yang sudah punya Tipidok, Anda perhatikan sendiri deh. Pembuat Tipidok itu pasti akan menyatakan metode CAP tidak tepat, alasannya ini. Resell method tidak tepat, alasannya ini. Cost plus method tidak tepat, alasannya ini. Profit split method tidak tepat, alasannya ini. TNMM yang tepat, alasannya ini. Secara tidak langsung, pembuat Tipidok itu pasti mengakui hierarki. Ya, oke. Nah, base method itu semua metode diuji. Nah, setelah semua metode diuji, dipilih yang paling tepat, yang paling dipercaya. Gitu. Ya, jadi ada negara yang menyuruh melakukan semuanya. Gitu. Nah, Indonesia mengaku most appropriate, di mana perkawinan antara base method sama hierarki method. Jadi ingat Bapak Ibu, hierarki tidak hilang. Hierarki tidak hilang ya. Ingat. Jadi jangan salah kalau Anda bilang misalkan ada transaksi cuman penjualan saja oleh pemeriksa dikapkan, itu tidak salah pemeriksanya. Anda misalkan TNMM, Anda juga tidak salah, masing-masing punya alasan. Cuma yang paling tepat apa? Nah, pembuktian yang paling tepat inilah yang nanti akan rame. Ya Pak Bu ya. Makanya dalam pembuatan Tipidok harus betul-betul berhati-hati. Dalam Anda melakukan metode harus hati-hati. Gitu. Ini laporan keuangan segmented ya. Ini yang banyak jadi masalah, tapi mohon maaf, jujur kadang pihak internal DJP waktu saya jadi pemeriksa ya, belum terlalu memaksimalkan ini. Jadi kalau saya sebut wajib pajak masih beruntung gitu loh. Oke. Ini adalah nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Nah, pada waktu transaksi, itu disebutkan nilai transaksi afiliasi maupun independen.
Jadi kalau memang transaksi afiliasinya ada berapa, itu dijumlahkan. Misalkan Bapak Ibu ada penjualan saja transaksi afiliasinya, total transaksi 100, transaksi afiliasinya 70, independennya 30, secara agregat nanti mungkin masuk, tapi belum tentu secara segmen. Makanya di sini adalah segmentasi langsung atau tidak langsung. Nah, Bapak Ibu ingat, jika kita perusahaan kontraktor, kita ada penghasilan final dan non final. Kita pasti nanti atas biaya yang final kan nggak boleh dibebankan, yang non final boleh. Itu kita pasti akan mengupayakan pembukuan terpisah, bahkan kalau enggak atas biaya-biaya yang direct penghasilan final kita pasti keluarin karena itu tidak boleh dibiayakan. Dan kita upayakan biaya yang deductible, yang non final. Lah, effort di sana untuk memisahkan. DJP pun ada effort untuk memisahkan. Sengketanya kan di sana. Yang bisa direct, Pak, tolong pisahkan. Yang nggak bisa mungkin proporsional. Nah, begitu juga di sini, Pak, Bu. Kalau Anda maupun DJP sama-sama memecah, itu pasti akan lebih kelihatan. Karena apa? Sebetulnya, sebetulnya idealnya yang diuji itu adalah transaksi by transaksi. Ingat, yang diuji itu transaksi by transaksi. Jadi yang diuji itu transaksi by transaksi, bukan net marginnya, bukan agregatnya. Lah kalau memang transaksi afiliasi hanya satu di penjualan aja, ngapain saya uji net marginnya? Kan turun di cost plus atau risk method, karena di level gross. Akan lucu kalau Anda memakai TNMM, itu pasti jujur kalau ketemu pemeriksa yang paham, itu Anda gugur metode Anda. Ya, Bapak Ibu. Oke, ya ini contoh. Kasih contoh bagaimana segmentasi langsung bisa berjalan. Dan ini seperti kalau Anda melakukan pemecahan transaksi untuk jasa kontraktor. Final sama non final. Ini ada suatu perusahaan di Indonesia melakukan jualan ke luar negeri sebesar $1.200. Ingat, transaksi afiliasinya hanya penjualan $1.200 dan Anda pun misalkan memakai TNMM. Kita contoh TNMM aja ya Bapak Ibu ya. Begitu transaksi total keseluruhan 3.000 US itu ROTC kebetulan memakai TNMM dengan PLI ROTC, saya jujur pada waktu pemeriksa sangat kurang nyaman dengan pembuat TP-Doc yang penyebutan PLI atau ini ROTC mereka menyebut dengan apa Mas Adi nyebutnya? Net NCPM ya, net cost plus method gitu. Jadi apa ya? Udah jelas panduan kita disebut ROTC. Kok sok-sokan memakai NCPM, memakai yang penamaan lain, walaupun sama, tetapi DJP sudah memakai ROTC, Bu, ya diikutin kaedahnya, panduannya, gitu. Nggak usah show off lah. Kalau kita show off, kadang pemeriksanya kesel, Pak, Bu. Trik paling gampang ketemu pemeriksa itu adalah jangan bikin kesel pemeriksa. Gitu aja. Trik menghadapi pemeriksaan paling gampang adalah jangan bikin kesel pemeriksa. Udah, itu aja. Kalau saya sebagai pemeriksa, cuma itu aja triknya, jangan bikin kesel pemeriksa. Nanti triknya bagaimana itu pengalaman yang akan bicara. Di sini ROTC kita 5%. Anda lihat itu data pembandingnya dengan populasi yang diterima 12, minimal 3%, kuartil 1 3,2%. Dan masuk dong. Ya, dan masuk. Begitu Anda melakukan segmented tadi seakan-akan masuk, tetapi ternyata pemeriksa minta pada waktu ada di BA, oke, kita pecah dong biayanya, biaya itu. Kan sales kamu yang transaksi afiliasi kan cuma 1.200, yang kita ujikan transaksinya bukan agregatnya. Ternyata setelah diuji yang support 1.200, COGS-nya kan ada. Itu saya kasih tahu ya. Kenapa itu salah satunya detail faktur ada Bapak Ibu ya. Detail faktur kan ada. Nanti pada waktu detail faktur itu kan nama item barangnya ada, pembelinya ada, kuantitinya ada, sehingga pemeriksa pastinya mudah membuat COGS.
Yang bisa segmentasi langsung pasti akan disegmentasi langsung. Hati-hati dengan detail faktur Anda, informasinya harus benar jelas dan Anda harus memperhatikan. Kalau memang secara segmented Anda nggak masuk, ya harusnya Anda mengakui tidak masuk. Ini contohnya, begitu 1.200 kita misalkan COGS bla 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 bla, sehingga ternyata ROTC-nya 2%. Wassalam Bapak Ibu, kita sendiri yang mengasih data ke kantor pajak bahwa kuartil 1 adalah tipe 0,2%, tapi begitu diuji transaksional kita, ternyata ROTC kita 2%. Nah, ingat, makanya saya bilang ke teman-teman yang pembuat Tipindok, kalau memang bisa segmentasi langsung, Anda harusnya segmentasi langsung apa? Sehingga Anda lebih kuat. Kalau memang Anda wajar, Anda pasti wajar. Gitu. Clear Pak Ibu ya? Di sini contohnya ya. Nah, ini supply chain. Saya mohon izin sebentar Mas Adit ya. 2 menit dulu mau ke toilet dulu. Silakan Mas Adit isi sedikit Mas Adit ya. Oh, Mas Aditnya. Oke, saya coba lanjut Mas Adit. Oke. Saya lanjutkan supply chain. Supply chain ini isiannya seperti biasa. Ini ada seperti rantai ya, ada riset, desain, procurement, manufacture, marketing, dan distribution. Kita di posisi mana sih? Terus laba bersih usaha secara grup berapa sih? Secara kita sendiri berapa sih? Ini tujuannya sebetulnya, ini jika kita mengacu ke master file, ya Bapak Ibu ya, master file itu kan, ini saya ambilkan kutipan master file bahwa faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota grup. Ya, jadi dalam laporan konsol itu kan ada jelas itu dari hulu ke hilir, laba grup berapa, laba kita masing-masing berapa, dan peran kita di tiap rantainya itu berapa aja. Misalkan kita memang rantai dari hulu ke hilir, konsolnya beda, misalnya yang satu industri pangan, industri pakaian, satu industri jasa, tidak ada hubungan satu sama lain, ya memang agak susah. Tetapi kalau satu rangkaian ini yang tadi, satu rangkaian yang tadi, tentunya DJP akan bisa melakukan profit split method, Bapak Ibu. CBC expose data itu belum terungkap. Kita sudah wajib CBCR, informasi di CBCR itu akan kelihatan. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri deh CBCR kayak gimana. Nanti saya akan bikin satu segmen sendiri Mas Adit tentang CBCR Mas Adit ya. Gitu. Siap Pak. Siap. Kita lanjutkan ini di analisis VAR. Di sini masih memakai function asset and risk ya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Kita selalu bilang more function, more asset, more risk yang ada. Tentunya kalau kita melakukan fungsi banyak, kita manufaktur banyak, kita harusnya revenue banyak. DJP selalu bilang begitu. Kita bilang belum tentu Pak, kadang gitu kan. Kalau dalam piramida ya, piramida Mas Adi punya gambar piramida ya. Piramida itu kan banyak orang bisa melakukan function, tapi banyak perusahaan bisa melakukan fungsi manufaktur. Sedikit perusahaan bisa melakukan fungsi manufaktur, tetapi mempunyai aset. Sedikit lagi orang yang bisa mendesain atau mempunyai risk. Ambil contoh, perusahaan manufaktur tekstil banyak, ya, padat karya. Tapi sedikit yang punya, istilahnya tukang jahit banyak, gajinya kan kecil. Tetapi tukang jahit yang punya perusahaan dengan punya aset sedikit. Tentunya take home pay-nya pasti lebih gede lagi mereka secara itu. Dan yang bisa mendesain, membuat resiko misalkan desainer atau apa yang di dalam rantai itu mempunyai risk, yang mempertahankan merek kayak Nike Adidas atau kayak pakaian ya, Nike Adidas itu kan yang menjaga merek ya di situ. Tentu nanti begitu revenue-nya terbalik, yang function banyak belum tentu revenue-nya banyak.
aset lebih banyak sedikit ya gitu. Jadi yang otomatis yang risk-nya banyak, high risk, high return. Mas Adit bisa di backup sebentar, saya mau ke toilet sebentar Mas Adit, lanjutin sedikit. Baik, Pak. Siap. Bisa saya tutup Mas Adit pakai slide yang Mas Adit ya, monggo. Oke, Pak. Siap. Saya izin ke toilet sebentar Mas Adit ya. Oke. Iya, monggo, Pak. Monggo, Pak. Izin Bapak Ibu semuanya, saya share screen sebentar ya. Melanjutkan sebentar dari Pak Yazid, karena Yazid izin ke toilet sebentar ke belakang. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, memang per 22 ini cukup krusial dan harus Bapak Ibu dapatkan ya ketika Bapak Ibu nantinya mendapatkan pemeriksaan dalam konteks koreksinya atau berhubungan dengan transaksi afiliasi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi sudah Pak Yazid sampaikan terkait dengan segmentasi, kemudian terkait dengan analisis fungsi aset dan risiko. Kalau mungkin dari sudut pandang saya sendiri ya Bapak Ibu semuanya, untuk analisis fungsi aset dan risiko ini, teman-teman atau tim pemeriksa ini akan melihat bahwa karakteristik perusahaan Bapak Ibu ini masuk dalam kategori misalnya manufaktur, kemudian misalnya terkait dengan distributor, ataukah masuk kategori dengan terkait dengan trading ya. Nah, kalau nantinya perusahaan Bapak Ibu terkait dengan manufaktur pun ada beberapa kategori juga Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan manufaktur yang memiliki kategori fully fledged manufaktur, apakah kategori Bapak Ibu nantinya akan masuk terkait dengan kontrak manufaktur, di mana order dari customer atau pelanggan Bapak Ibu hanya mengirimkan semacam PO gitu ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi fully fledged manufaktur, itu perusahaan Bapak Ibu kategorinya fully fledged manufaktur akan memiliki resiko yang kalau memiliki keuntungan pasti mendapatkan keuntungan yang tinggi, ataukah nantinya jika memiliki resiko yang loss maka akan mendapatkan yang loss gitu, sesuai dengan karakteristik dari fungsi aset dan resiko ini. Jadi goals dari penentuan analisis fungsi aset dan resiko ini salah satunya yaitu menentukan karakteristik perusahaan Bapak Ibu semuanya. Apakah masuk kategori manufaktur, apakah masuk kategori distributor, atau trading. Izin Pak Yazid, monggo jika mau dilanjutkan Pak. Oke, saya lanjut Mas Adit ya. Siap. Saya share lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah pengen ke toilet gimana lagi ya. Nggak bisa. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi nanti kalau Anda diperiksa, Anda kan melakukan banyak fungsi. Harusnya revenue-nya lebih banyak. Anda bisa jelaskan tadi yang piramida terbalik ke DCP Bapak Ibu ya. Bahwa ada gambar function, asset, and risk ya. Nanti piramida, function, asset, and risk. Kenapa iPhone secara perusahaan mendapatkan revenue lebih banyak daripada net margin lebih banyak daripada yang pabrikannya gitu, karena dia nanggung resiko banyak Pak gitu. Dan yang mempunyai aset, pabrik yang lebih punya aset sama orang yang mengerjakannya kalau lebih banyak yang punya aset ya, karena itu ya, more function, more asset, and more risk harusnya itu. Dan itu akan kebongkar habis nanti di CBCR sejak kita ada EOI atau Action of Information. Oke, kita lanjut. Saya di kantor sendiri nih Mas Adit. Pada WFH semua teman-teman. Oke, di sini nanti ada pembobotan Bapak Ibu ya.
Saya hanya menyarankan hati-hati dalam pengisian pembobotan, karena makin banyak bobot kita daripada pihak afiliasi kita, tentunya kita harus mendapatkan jika dua pihak itu penghasilannya digabung, revenue-nya digabung, bla bla bla, sehingga net margin-nya digabung, karena pembobotan kita melakukan function lebih banyak, aset yang dipakai lebih banyak, dan risk yang ditanggung lebih banyak, harusnya kita secara pembobotan lebih banyak. Anda bisa bayangkan sejak WP Madya dengan ditambahnya Madya, itu DJP bisa memantau perusahaan dalam satu grup. Ya, ini kita bicara transaksi dalam negeri ya, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Minggu lalu kan sudah dijelaskan apakah mungkin perusahaan dalam negeri kantong kanan kantong kiri melakukan shifting, Pak? Sangat mungkin, saya bilang gitu. Saya kasih contoh, misalkan saya punya perusahaan rugi, saya bertransaksi sama Mas Adit pada saat itu untungnya tinggi. Itu afiliasi saya. Akhirnya Mas Adit misalnya pura-pura buang biaya ke saya, sehingga penghasilan Mas Adit kan berkurang, net marginnya berkurang, sehingga pajak yang dibayar negara berkurang. Nah, kompensasi rugi saya modal luar, bisa saya pakai Bapak Ibu. Salah satu resiko transfer pricing yang terjadi dalam negeri adalah bertransaksi dengan pihak yang salah satunya rugi. Itu sudah diidentifikasi sama DJP. Di seri pemeriksaannya ada ya petunjuk apa kebijakan pemeriksaannya. Jadi hati-hati dalam pengisian pembobotan ini Pak Bu. Bisa jadi Anda tahun lalu dibikinkan oleh perusahaan A, tahun ini dilakukan perusahaan B, beda pembobotan. Bisa jadi. Bisa jadi juga walaupun yang bikinkan sama, pembobotannya pasti beda. Karena bisa jadi misalkan tahun ini tiba-tiba kita menambahin sesuatu fungsi lain. Atau resiko yang kita tanggung lain. Yang awalnya kita menanggung resiko atas penjualan barang kita, ditanggung oleh pembeli, sekarang ditanggung oleh kita misalnya. Itu. Jadi bisa jadi. Jangan sembarangan mengisi ini yang dicontek-contek aja tahun lalu. Padahal kondisi tiap tahun bisa jadi beda. Kecuali bisnis as usual ya. Tetapi kalau kita ada sesuatu perubahan, tentunya kita berubah di sini pengisiannya. Di sini Bapak Ibu, ini more function, dan ini contoh yang diberikan DJP adalah perusahaan manufaktur. Jadi mungkin akan beda dengan perusahaan yang di wholesale atau distributor maupun service provider atau jasa ya. Jadi kita akan menyesuaikan. Jadi ini tidak baku ya, ini tidak baku. Cuman untuk manufaktur ini sangat baku. Karena semua di DJP itu rata-rata manufaktur. SPT ada COGS itu kan manufaktur, jasa kan nggak ada COGS ya Bapak Ibu, bisa jadi gitu. Oke, oke. Jadi hati-hati dalam pembobotan ya, jangan sama dengan tahun lalu kalau memang kondisi kita beda. Jadi perhatikan, misalkan ada dibikinkan debitur, perhatikan. Jadi jangan asal mau terima saja ya, gitu. Nanti malah jadi bumerang buat Anda loh. Tahun lalu sama ini kok sama lah, padahal kamu kan tahun ini tidak punya aset ini, kok bilang pembobotannya banyak, asetmu kan udah nggak ada yang ini, ditanggung sama pembeli atau apalah gitu, misalkan resiko. Beda, itu berantakan tentunya nanti Anda untuk menjawab ke pemeriksa ya. Oke, hati-hati dalam pembobotan. Nah, kemudian setelah itu masuk ke VAR. Jadi setelah tahu pihak yang kita itu apa, oh kita manufaktur, oh kita melakukan ini, analisanya apa sih, VAR itu apa, atas ini, terus akhirnya kita, oh kita manufaktur, rumah besar manufaktur adalah fully fledged, kontra, or tol. Kita masuk yang mana sih, gitu. Oh kita tidak punya kali, kita hanya tukang jahit saja, oh tol. Karena kita sedikit menanggung resiko, oh kontra. Oh kita menanggung resiko lebih banyak, oh berarti fully fledged. Mungkin juga distributor begitu. Jadi kita tergantung Bapak Ibu ya, tergantung. Apakah mungkin kita mempunyai dua karakter? Sangat mungkin. Bisa jadi Anda manufaktur, tetapi Anda juga trading atau distributor. Misalnya Anda membuat barang A, terus kemudian salah satu related party Anda membuat barang B, dan related party Anda menjual ke Anda barang B untuk didistribusikan di Indonesia, kan bisa jadi. Artinya kita apa? Kemungkinan kita karakternya dua, manufaktur and distributor. Jadi artinya apa? Otomatis kita akan menguji dua, perusahaan kita as manufaktur, perusahaan kita as distributor. Ya, Pak Bu,
Pak, emang nggak bisa digabungkan misalkan manufaktur sama distributor? Bisa jadi ada perusahaan yang sama dengan Anda melakukan fungsi manufaktur sama distributor yang sama. Tetapi seperti saya sampaikan, kalau bisa kita ngindarin sengketa sama DJP. Loh, ini manufaktur Anda kan 80%, distributor Anda 20% dari ini. Ya, cari perusahaan yang sama. Lah, informasi itu kan kadang nggak termuat, Pak, di laporan data pembanding eksternal. Ya, yang ada perusahaannya itu laporannya terhubung jadi satu. Itulah DJP tidak mau berantem dari awal, dipecah. Kalau Anda melakukan di PMK 213, jika wajib pajak mempunyai lebih dari satu karakter, nih, maka harus dibedakan. Ya, ini di PMK 213 terkait IPIDOK. Ini relate dengan yang tadi. Jadi kalau karakter Anda dua, ya seakan-akan bikin dua IPIDOK. Makanya kami kalau sebagai pembuat IPIDOK, pada waktu pricing takut bisa jadi salah Mas Adit ya. Kita ngomongnya, oh saya manufaktur Pak, bla 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 bla. Setelah datang ke sana, kontrak disampaikan, mereka setuju, ternyata setelah kita dalamin, loh, Anda ternyata ada beli barang jadi merek B, kemudian ada jual ya? Iya Pak. Loh, Anda berarti distributor juga? Iya Pak. Waduh, ngambil data melakukan 2 kali pekerjaan ini, tapi pricingnya satu, kan kurang ajar kadang Mas Adit. Jadi kadang gitu Pak. Tapi yang apa-apa, anggap aja buat ilmu belajar. Kalau saya selalu sampaikan anak-anak buat belajar gitu. Sampaikan juga buat BP. Jadi kalau tahun depan repeat order berarti harganya beda. Dari sekarang udah paham. Kalau nggak mau ya udah ini kita pakai harga ini atau dibikin adendum ya Mas Adit ya. Gitu. Kalau gitu saya gabungin jadi satu ya, karena informasi kan cuma manufaktur. Ternyata ada manufaktur sama distributor. Gimana nih gitu aja. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau memang kita karakternya dua, pastikan Anda melakukan analisa dua. Artinya seakan-akan Anda punya dua perusahaan. Ya, saya pernah memeriksa, kebetulan perusahaan TBK, jadi saya boleh buka informasinya ya. Informasi perusahaannya, bukan informasi pemeriksaannya. Perusahaannya namanya Taiso. Itu dari Jepang. Taiso adalah pembuat counterpaint dan tempra. Manufaktur dua-duanya. Tetapi bisa nggak kita nyari perusahaan yang sejenis yang memproduksi barang yang untuk pemakaian di luar, salep untuk nyeri-nyeri, dengan yang satu barang yang dioral atau diminum untuk peredam panas anak. Susah tentunya. Akhirnya saya bilang, belum tentu karakter saja kita akan melakukan segmen. Segmen bisa jadi kita lakukan berdasarkan based on barang. Ya, karena otomatis saya akan mencari perusahaan yang sebanding dengan dia pembuat balsem untuk pemakaian luar, dan satu perusahaan yang pembuat minuman obat untuk anak. Itu lebih mudah. Itu pada waktu itu kami ujinya begitu Pak Bu. Pembuat IPIDOK-nya jujur tidak dipecah dua. Itu langsung aja saya ya dapat appreciate dari manajemennya sana. Kebetulan Jepang itu kan kalau memang ngakui salah, kurang tepat, dia ngakui fair mereka. Itu dia cuma ngangkat jempolnya 2. Kalau kakinya boleh diangkat, mungkin diangkat jadi jempolnya 4 kali Mas Adit. Itu, itu. Jadi kayak gitu Pak Bu ya. Susah gitu. Jadi kita tuh intinya saya sampaikan jangan sampai berantem sama KPP dari awal gitu ya. Kalau memang arahannya begini ya kita ikutin ini, ikutin jalur aja ya. Jangan melawan jalur gitu. Nah, ini tentang analisis keserbandingan. Ini masih bagaimana karakter barang dan jasa di atas. Sekarang kan kontrak yang di atas. Kontrak yang di atas. Saya selalu menyebut kontraknya nggak amsleng. Ada, saya pernah megang suatu perusahaan, contohnya pembuat IPIDOK, sebagai pembuat IPIDOK maupun sebagai pemeriksa. Misalnya perusahaan A bertransaksi dengan perusahaan B, dua-duanya afiliasi, direksinya sama, ada utang piutang. Yang nanda tangan perusahaan A si A, yang nanda tangan perusahaan B si B, si A juga Mas Adit ya. Itu wajar nggak? Itu boleh nggak? Boleh aja karena dua-duanya direksi. Cuman wajar nggak? Lah kan gitu. Ya kalau direksinya cuma satu, wajar dong Pak. Lah itu. Nah, tergantung. Makanya sudut pandangnya gitu. Makanya jangan bikin sesuatu yang anomali deh gitu aja.
masa saya minjemin, saya nerima kan gitu, istilahnya gitu ya. Itu kan nggak wajar gitu. Ya wajar Pak, entitas. Ya udah gitu aja. Ya sengketa kan jadinya. Tuh. Oke, di sini adalah karakteristik barang dan jasa. Dan ini sebetulnya nanti di setelah kontrak ya, barangnya bagaimana, bla bla bla. Ini yang jadi konsideran kami adalah sekarang kontrak jadi nomor 1 dan kuatkan di strategi bisnis Bapak Ibu ya. Kuatkan di strategi bisnis. Biasanya strategi bisnis itu jarang sangat diperhatikan. Padahal strategi bisnis itu sebetulnya yang menjadi kunci kita untuk membuktikan bahwa kita wajar. Misalnya Anda menjual barang A ke afiliasi Anda dan menjual barang A juga ke non afiliasi Anda. Harganya beda, ke afiliasi Anda jual 50.000, yang ke non afiliasi 70.000. Harusnya berarti ke afiliasinya nggak wajar dong, harusnya 70. Nah, itu lihat term of kontraknya, bisa FOB, ya bisa FOB, bisa CIF, itu perlu diperhatikan. Kedua bisa jadi strategi bisnis, karena bisa jadi kita ke afiliasi kita kan dari manufaktur jual as distributor, yang satu ini retailer, tentunya strateginya beda. Penjualan partai banyak dengan sedikit kan beda Bapak pemeriksa, kan gitu, bisa Anda sampaikan. Makanya banyak pembuat Tipidok itu dalam strategi bisnis itu terlewat. Padahal jujur sebetulnya strategi bisnis itu salah satu alasan kita, kalau bahasanya undang-undang adalah berlaku dengan secara bisnis yang wajar kan. Nah wajarnya gimana strategi bisnis ya, menjual partai banyak kan lebih murah dari partai sedikit adalah bisnis yang wajar. Anda ke Tanah Abang aja kalau beli baju satuan, dilarang satuan kan biasanya belinya dalam bentuk lusinan atau apa. Kalau satuan harganya lebih mahal. Pasti itu. Oke. Perhatikan strategi bisnis. Nah, kemudian perhatikan ketentuan kontrak, di mana sekarang jadi perhatian sejak ketentuan kontrak naik. Dan jika Anda transaksi komoditas, hati-hati. Jika Anda melakukan pembelian atau penjualan barang komoditas, hati-hati. Karena dalam Tipidok Anda dan dalam nanti Anda di BA, itu pasti pemeriksa akan meminta tabel ini. Tabel ini harus ada di Tipidok Anda kalau Anda jual beli barang komoditas. Misalnya Anda jual batu bara, Anda jual timah, Anda jual emas, Anda jual makanan misalnya sawit, TBS atau apa yang komoditas ya Bapak Ibu, karet, itu nama, nomor, tanggal faktur, nama lawan transaksi, negara yurisdiksi, bla bla bla, tanggal pengiriman, nanti di sampingnya oleh pemeriksa tinggal ditanya, Anda memakai harga pasar mana. Disandingkan aja harga per produknya nanti akhirnya kan. Ya nggak? Akhirnya harganya mana? Anda memakai harga mana? Harga ini Pak, loh kok beda? Begitu yang poin 7 F7 itu kan harga per unit, loh kok beda? Anda sendiri loh yang mengatakan. Kok beda, kenapa ini? Jadi tabel ini di PMK 213 itu tinggal ditambahin sampingnya lagi pada waktu di BA. Anda biasanya memakai harga pasar mana? Oh, kami memakai ini Pak. Ini oke. Dilihat sama pemeriksa, ditarik harga hariannya atau bulanannya atau apa on the spot ya. Begitu di cross check, loh kok penjualan ini dengan ini harganya beda. Ya itu pasti di dalam ini pemeriksa. Makanya hati-hati kalau ada komoditas karena sudah diatur tersendiri Bapak Ibu. Beruntung Anda kalau pemeriksa barang komoditas nggak meminta tabel ini atau pembuat Tipidok nggak membuat ini. Anda beruntung kalau ini itu. Cuman nggak tahu sekarang kalau DJP lebih aware terhadap hal itu. Gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mas Adit. Untuk petunjuk pengisian SPT mungkin teman-teman juga udah tahu pengisiannya ya, lampirannya itu hubungannya bagaimana sudah ada. Nanti slide akan kita bagikan. Kita buka forum tanya jawab dan silakan Mas Hajid, monggo, terima kasih. Silakan yang mau bertanya itu.